Ya, ayo. Oke. Ada yang satu. Ada yang satu, Bu. Ya, ada yang satu. Muntah-muntah kelam. Tolong pinjamkan motornya. Sana. Di mana? Nolnya beda. Nolnya ada kamu? Nolnya ke belakang. Nolnya ke belakang ya? Nah. Up. Ya ini Stop. Aku Naik lagi, naik. Naik lagi. Ya. Pil ngengkol. Gaya ngengkol. Ngengkolmu kayak gini lah, ngengkolnya. Ngengkolnya kayak gini atau gimana? Apa turun? Turun. Nomor urut berapa itu? 4. Ayo kamera. 2, 3, 4. Oke, yakin? Pegang pisau. Ya. Kamu ngambil pisau yang sudah simpan ya. Ya, jangan di kayu. Ya. Ambil kayu. Tanganmu. Ya. Ambil sepotong. Ya, angkat sepotong. Iya. Sudah kamu mukul, seakan-akan mau buang ya. Oke. Sudah ngerti kayak gitu ya? Kami tidak ngajar, kami nanya ya. Oke. Tahan dulu. Tahan dulu. Yo. Benar itu ya, kau tusuk ke sana ya? Benar? Tahan dulu. Cut, potong. Belum dipotong. Potong. Sini. Nah, ya potong. Belakang gue sini gimana nih? Dari sini. Terus, Mardi mana Mardi? Ini Pak Mardi. Sambil telepon. Habis ini telepon. ya. Dia nelfon. Telepon. Dia nelfon. Terus Telepon foto. Telepon Pak Sekdes ya? ya betul. Agak jongkok dikit Mas, supaya lihat. Ayo kamera. Posisi telepon gimana? Berdiri kayak gini Mas ya. Ya. Jadi dapat ya. Benar pujinya kayak gini ya. Kamu udah ngendong anakmu ya. Dan tinggal dong Mas. Ya, foto ya. Ini waktu ngendong. Ya, sampean mana? Sini waktu itu. Iya. Ayo Dek, foto Dek. Ini kakeknya ngendong. Ya, taman nomor berapa? 2, 3. Dapat dah ini? Dapat. Kakek ngendong cucu ya. Dah. Bapak Peti. Ibu kesini kemana? Mau lihat, Pak. Ngapa? Lihat apa? Lihat ini pembunuhan seorang ibu membunuh anaknya. Gimana menurut Ibu? Wah, kejemian, Pak. Gun. Berapa orang anak? Dua. Ya. Itu yang Ibu bunuh itu anaknya yang keberapa? Anak yang pertama, Pak. Pertama. Kenapa Ibu bunuh anak? Saya nggak sadar, Pak. Nggak sadar sih diri, hilaf lah. Karena peningokan saya ke anak itu tadi berubah menjadi suami, Pak. Nah, pas itu kan kami lagi bebalah sama suami waktu itu kan. Jadi ya nggak tahu lah namanya, entah setan apa yang merasuk dalam tubuh saya ini kan sampai saya tega kayak gitu sama anak. Sebenarnya itu ya nggak ada niat mau kayak gitu itu, Pak. Apalagi sama anak kan. Kenapa kesal sama suaminya? Karena dia udah neman ibaratnya tuh nyiksa aku dulu itu kan. Yang berantem ya? Iya, berantem, mukuli, kalau kepala ini udah neman lah ibaratnya dipukul. Kebutuhan rumah tangga dipenuhinya enggak? Iya.
Nunya, Iya. seperti ngasih makan, Iya. kebutuhan. Iya, kerja sama-sama lah, cari Iya. sama-sama gitu, Tapi Pak. masih ribut Masih ribut terus. ya. 3 tahun rumah tangga sama dia nggak ada tentramnya, Pak. Nah, terus kenapa ibu melampiaskan dengan anak? Ya itu tadi saya bilang kan, karena saya emosi tadi itu, motor mogok itu tadi, Pak. Jadi penyinggungan saya ke anak itu tadi, suami berubah menjadi suami anak itu tadi, seolah-olah mau ngajak ribut gitu nah, Pak. Jadi sampai kejadian kayak gitu, seumur hidup saya tuh nyesal banget, Pak. Nyesal nian. Iya. Nyesal nian kalau itu tahu anak saya yang saya bunuh itu. Bener lah, hilaf. Saya hilaf bener, Pak. Nggak sadar saya. Pada saat kejadian itu setelah dibunuh. Ya waktu kejadian itu kan, mulai mau kejadian sampai selesai kejadian itu tuh masih suami penyinggungan saya, Pak. Nah setelah sudah peso saya cabut itu tadi kan, nah peso sudah saya buang itu tadi, langsung mata ini berubah, nengok yang saya bunuh itu baru anak. Ketika ibu sadar gimana? Ketika saya sadar itu saya menangis sampai menggendong anak saya itu, pokoknya menyesal banget, Pak. Sudah tahu kalau itu anak saya yang saya bunuh itu tadi. Kerja ibu sehari-hari apa? Motong. Gitu di tempat kebun siapa? Itu kan mau nyusul bapak, bantu bapak motong gitu kan. Itu sudah ribut sama suami itu, Pak. Nah, kenapa waktu ibu minta tolong sama tetangga sama orang, ibu bilang itu suami ibu yang membunuh? Soalnya itu kayak di telinga ini nih ada yang nyuruh, suami saya yang nyuruh ngomong kayak gitu, Pak. Iya. Pokoknya itu nyesal lah saya. Jadi kronologisnya dapat kita sampaikan. Yang pertama, kita dapat laporan dari masyarakat datang ke Polsek Beunlinjer ini adanya kejadian pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri dari korban. Terus setelah kita periksa saksi-saksi, kita dapat keterangan bahwa ayah tiri korban berada di Jambi, di Kecamatan Bejubang. Kita dari Polsek beserta penyidik unit reskrim Polsek Beunlinjer segera menuju ke kecamatan tersebut untuk mencari bapak tiri dari korban. Setelah sampai di sana, kita ketemu dengan bapak tiri korban. Kita minta keterangan di sana, alibi bapak tiri korban pada hari kejadian tersebut, bapak tiri itu ada di sana. Dikuatkan dengan adanya saksi-saksi yang berada di Bejubang yang kebetulan adalah tetangga dekat. Dari keterangan tersebut, kita penyidik berkeyakinan bahwa bapak tiri korban bukan sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Apa kronologis dari ibu ini kok tega dia membunuh anak itu? Nah, kalau kronologis dari ibu tersebut melakukan pembunuhan terhadap anak sendiri, diduga ada perasaan benci, dongkol terhadap orang suami tersebut, dikarenakan dulu pernah melakukan KDRT dan pelaku ini merasa tidak dipenuhi kebutuhan rumah tangganya oleh bapak tiri korban ini. Dia status masih tetap suami istri. Status masih tetap suami istri. Ibu ini bernama Puji ya. Ya. Itu berapa orang anak? Dari data yang kami miliki, Ibu Puji ini memiliki 2 orang anak, tapi dari pernikahan dengan bapak tiri korban, si kadek ini cuma 1 anak, dan itu pun sudah meninggal pada waktu usia sekitar 2 bulan. Ini anak yang pertama? Ya, anak pertama dari pernikahan yang pertama. Kalau kita lihat dari rekonstruksi tadi, itu kan pisau udah ada di TKP itu. Ya. Apa kira-kira ada unsur berencana? Kalau dari penyidik sendiri, kita belum menyimpulkan ya apakah ada pembunuhan berencana, tapi
dari informasi yang kita dapat bahwa pisau tersebut emang sudah diletakkan di sana. Waktu emang pekerjaan sehari-hari dari pelaku ini menyadap karet dengan membantu orang tuanya. Kebetulan di TKP tersebut adalah kebun milik orang tua. Tersangka dikenakan pasal berapa, Pak? Tersangka dikenakan pasal 76C dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita juntokan dengan pasal 351 ayat 3, ancaman 15 tahun.